Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Oktaviana dari kelas 2A, mata kuliah Bahasa Indonesia, NPM 243110885. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah tentang Rumah Godang Sukunan Ompe. Taluk Kuantan merupakan ibu kota dari Kuantan Silingi. Wilayah ini secara histori terpengaruhi oleh adat Minangkabau. Secara geografis berdekatan dengan Sumatera Barat, sehingga adat istiadatnya sangat lekat dengan adat Minangkabau itu sendiri. Perantau Minangkabau menyebar ke area Sumatera Timur pada abad ke-15 sampai 18 Masehi, sehingga para perantau menyertakan abad Minangkabau serta kekerabatan dan juga struktur adat suku seperti Caniago, Melayu, Mandailing, dan lainnya. Salah satu wujud budaya yang khas adalah suku Nan-Ompe, atau disebut juga dengan 4 suku. Ini merujuk pada 4 suku utama yang menjadi struktur adat masyarakat di wilayah ini. Suku lokal yang unik ini memiliki nama seperti suku Tigo, suku Ompe, suku Limo, dan suku Onam. Masing-masing dari setiap suku memiliki rumah godangnya sendiri. Rumah godang atau yang biasanya disebut juga dengan rumah adat adalah rumah besar suatu keluarga besar atau suku yang berfungsi untuk kegiatan adat. Dalam masyarakat Minangkabau dan Kuansing, rumah adat bukan hanya dijadikan sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai simbol status sosial, identitas suku, dan juga tempat pertemuan dan musyawarah adat. Kita lihat sejarah rumah godang dari suku 3, 4, 5, dan 6. Sejarah rumah adat suku Tigo atau Tigo suku. Komposisi suku Tigo terdiri dari suku Caniago, suku Piliang, dan suku Melayu. Datua atau pemangku adat suku Tigo adalah Datua Sutandaro. Suku Tigo terbentuk dari penyatuan 3 suku besar yang sering menjadi pendiri awal suatu nagari atau kampung adat. Rumah adat suku Ompe. Komposisi suku Ompe terdiri dari suku Caniago, suku Piliang, suku Mandailing, dan suku Melayu. Datua atau pemangku adat suku Ompe adalah Datua Godang Jolelo. Suku Ompe adalah struktur suku yang umum ditemukan di Taluk Kuantan. Disebut suku Nan-Ompe, rumah godang didirikan sebagai simbol kesepakatan. Sejarah rumah adat suku Limo. Komposisi suku Limo terdiri dari suku Melayu, suku Piliang, suku Caniago, suku Mandailing, dan suku Patopang. Datua atau pemangku adat suku Limo adalah Datua Sinaro Nan Putiah. Struktur suku Limo muncul sebagai bentuk perluasan wilayah adat ketika kampung bertambah besar dan suku-suku baru bergabung. Ini terjadi sekitar abad ke-18. Sejarah rumah adat suku Onam. Komposisi umum bisa berbeda tergantung nagari. Terdiri dari suku Melayu Tuo, suku Caniago, suku Piliang, suku Patopang, suku Mandailing, dan suku Melayu Mudo. Datua atau pemangku adat suku Onam adalah Datua Simarajo. Struktur suku Onam merupakan bentuk tertinggi dalam tingkatan musyawarah adat. Umumnya terjadi ketika nagari atau kampung sangat besar dan tua. Dengan banyak percampuran suku, rumah adat suku Onam menjadi pusat kekuasaan adat lintas kampung. Bahkan berfungsi seperti balai adat antar wilayah. Rumah godang Onam memiliki 6 ruang atau bilik utama. Struktur bangunannya sangat luas, digunakan untuk kegiatan adat besar seperti penyelesaian sengketa antar suku, musyawarah pemakaran wilayah, festival budaya lintas kampung. Rumah godang telah berdiri sejak abad ke-17 sampai 18 Masehi. Seiring berjalannya imigrasi dan penyebaran masyarakat Minangkabau ke wilayah timur. Mereka membangun rumah adat untuk ekspansi adat dan budaya. Rumah godang dibangun dengan arsitektur khas Minangkabau.
Rumah godang berciri khas memiliki atap gonjang, berukiran, dan juga memiliki tiang bertiang kayu, yaitu kayu ulin atau meranti. Rumah godang berdiri di atas tanah pusako atau tanah turun-temurun, lalu dilestarikan oleh kaum perempuan atau pusako tinggi. Rumah godang tidak bisa diperjualbelikan dan juga jika harus diperbaiki harus melalui musyawarah suku. Rumah godang dari Taluk Kuantan Riau memiliki arsitektur yang bercampur dengan Minangkabau dan Melayu Riau. Rumah gadang dari masing-masing suku nan Ompek memiliki prinsip berbentuk yang serupa, namun beberapa darinya memiliki variasi ornamen atau ukuran yang berbeda juga. Arsitektur rumah panggung itu sendiri lebih tinggi dari tanah. Arsitekturnya lebih tinggi dari tanah 1,5 sampai 2 meter di atas tanah. Ini berfungsi untuk menghindari banjir, menghindari binatang buas, dan juga untuk sirkulasi udara. Utamanya kayu keras, ulin atau tembusai atau juga meranti. Lalu untuk atapnya sendiri bisa menggunakan ijuk ataupun seng tergantung zaman perbaikannya juga. Atapnya gonjang mirip dengan rumah gadang Minangkabau. Atapnya melengkung ke atas seperti tanduk kerbau. Atapnya gonjang biasanya tergantung ukuran rumahnya. Biasanya berjumlah ganjil seperti 3, 5, dan 7. Bentuk bangunannya memanjang ke samping atau juga seperti persegi panjang horizontal. Rumah ini terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian utama untuk menerima tamu, bagian tengah untuk musyawarah adat, dan bagian belakang untuk kamar tidur kaum perempuan dan anak-anak. Ukiran dan ornamen bagian dalam rumah gadang biasanya berbentuk flora dan fauna, dan juga biasanya bersimbol berwarna merah, kuning, emas, dan hitam. Biasanya melambangkan keberanian, kemuliaan, dan keagungan. Terdapat beberapa anak tangga di bagian depan rumah untuk masuk ke dalam rumah. Hal ini berfilosofi sebagai setiap langkah yang diambil harus hati-hati dan harus sesuai dengan izin adat. Rumah gadang biasanya memiliki bilik-bilik sejajar di dalam rumahnya. Lalu memiliki ruang tengah yang luas untuk melakukan upacara adat, musyawarah suku, dan juga panaga pengulu. Rumah godang biasanya memiliki halaman yang sangat amat luas. Itu berfungsi untuk melakukan musyawarah antar suku dan juga upacara adat. Di dalam rumah godang memiliki sistem sosial matrilineal, yaitu berupa anak mengikuti ibunya, lalu harta warisan berupa tanah dan rumah diberikan kepada anak perempuan. Laki-laki walaupun sudah menjadi kepala keluarga harus tetap berada di dalam struktur keluarga ibu. Lalu paman sangat penting untuk membinai keponakannya. Simbol kebesaran adat. Rumah godang juga menjadi simbol kekuasaan dan kesepakatan adat. Rumah-rumah ini menjadi pusat dari Lembaga Kerapatan Adat Nagari atau KAN dan memiliki peran penting dalam menjaga hukum adat dan syarak di masyarakat. Setiap rumah godang suku non Ompek dihormati karena menjadi penjaga nilai-nilai luhur seperti musyawarah mufakat, gotong royong, kepemimpinan adat, kesetaraan dalam kekerabatan. Rumah godang dalam sistem sosial adat menjadikan tempat pewarisan nilai moral, adat, dan agama, menjadi tempat kumpul kaum matrilineal, lalu menjadi tempat kekuatan hukum adat, lalu menjadi tempat musyawarah adat. Tantangan dan pelestarian.
Saat ini rumah Godang Sukunan Ompek menghadapi tantangan dari kerusakan atau hilang, perubahan gaya hidup modern, urbanisasi dan migrasi, kurangnya regenerasi adat, perubahan pola warisan, beberapa mulai berpindah ke sistem patrilineal. Namun, pemerintah daerah Kuansing dan para pemangku adat terus berusaha melestarikan rumah Godang dengan menjadikannya bagian dari wisata budaya, pendidikan adat bagi generasi muda, revitalisasi rumah adat, dan festival budaya seperti Pacu Jalur. Rumah Godang Sukunan Ompek di Teluk Kuantan bukan hanya sekedar bangunan fisik saja, tetapi sebagai jati diri, kebersamaan, dan kearifan lokal. Sejarah panjangnya mencerminkan perpaduan harmonis antara suku Minangkabau dan juga Melayu Riau. Pelestariannya bukan hanya menjadi tanggung jawab bersama, demi menjaga warisan luhur yang tak ternilai harganya demi generasi masa depan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.